Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah berada di kawasan taman ya, Guilen Zeng ya, tapi nggak kelihatan dari sini. Kita lihat dari situ ya. Itu ada Guilen Zeng, Desa Berdaya Kegodean, Loceret, Nganjuk kawan-kawan. Nggak kelihatan nih, soalnya matahari dari timur kawan-kawan. Kalau matahari sudah di atas atau di barat kelihatan bagus ya. Kelihatan nggak apa-apa lah, seadanya aja. Dan di belakangnya ini tulisan itu ada lapangan kawan-kawan. Ada lapangan yang terbengkalai. Ada lapangan-lapangan kawan-kawan, lapangan bola ya di sana. Banyak genangan-genangan air ya. Ya memang masih musim hujan ya. Dan ini ada gazebo juga bagus, ada penjual-penjual juga kawan-kawan di sana. Ini adalah Desa Godean kawan-kawan, luar biasa. Ini untuk subscribernya Andra nih, ada yang rumahnya Godean kawan-kawan, asli dari Godean ya. Kelahirannya ya, yaitu Desa Godean punya ya. Di depan sana ada Polindes Desa Godean, Kecamatan Loceret ya, depan itu ya. Dan kita akan bersantai-santai sebentar di sini kawan-kawan. Oh, ini kameranya agak gelap ya. Coba sebentar. Bingung nih kameranya kawan-kawan. Ini soalnya suasananya angin kencang kawan-kawan di sini. Angin kencang banget. Sebenarnya tulisan itu loh bagus kawan-kawan. Ada tulisannya Guilen apa Cuilen ya. Nggak tahu saya bahasa apa itu ya. Cuilen Seng. Oh ala Cuilan Seng kawan. Cuilan Seng itu apa ya? Cuilan Seng, Desa Berdaya Godean Loceret Nganjuk. Lucu banget ya, siapa yang ngasih nama Cuilan Seng ya? Cuilan Boto, Cuilan Genteng. Oke banget ya. Desa yang sangat indah kawan-kawan di sini. Kalau di sebelah utara sana, di sebelah kanan itu nanti akan bertemu dengan Bang Ijo Loceret kawan-kawan. Dan tentunya kota-kota Nganjuk ya. Kalau ke selatan nanti akan menuju tempat wisata Roro Kuning kawan-kawan ya. Roro Kuning, Bajulan dan lain-lain ya. Candi Ngetos juga bisa lewat sini. Dan kita melihat pemandangan di jalan kawan-kawan, banyak kendaraan yang lewat tentunya ya. Ya memang jalan utama ya, menuju ke kawasan wisata Roro Kuning ya. Dan juga menuju ke kawasan Monumen Dr. Sutomo kawan-kawan, Desa Ngepeh ya. Ini adalah Desa Godean. Habis Godean nanti Ngepeh ya, timur selatannya ya Desa Ngepeh, Monumen Dr. Sutomo itu kawan-kawan. Nah, dan tentunya pegunungan ya, Pegunungan Wilis kawan-kawan, Gunung Wilis. Nanti kita akan mencoba ke sana kawan-kawan. Kita nanti naik sepeda ontel. Naik sepeda ontel, apakah bisa ya naik sepeda ontel ya? Ini cuacanya panas kawannya, jangan menyoteng di jalanan, di sini aja lah. Kita nyoteng gubuk-gubuk ini aja ya, sambil rokokan ya. Oke, sambil berada di tempat wisata Cuilan Seng Gedean ya, saya mau melaporkan kawan-kawan, laporan buat sahabat-sahabat setia ya, Andra Motovlog ya, pemirsa, dan juga tentunya kawan-kawan YouTuber ya, semuanya saja ya. Saya ucapkan selamat menonton ya. Laporan ya, laporan lagi, pokoknya setiap kali saya laporan kawan-kawan.
laporan dan juga ucapan terima kasih kembali buat teman-teman semuanya ya, dan juga para penonton pemirsa ya yang selalu mendukung Andra, yang selalu kasihan sama Andra yang selalu sakne Andra ya, selalu menonton ya, meluangkan waktunya untuk sejenak menonton video-video Andra yang terbaru ya. Dan ini adalah hasil dari kebaikan hati kalian ya. Hasilnya apa? Hasilnya ya jam tayangku naik ya terus jam tayangku naik terus kawan-kawan, walaupun tidak banyak memang karena penontonnya masih di bawah 100 ya, masih di bawah 100 penonton, jadi ya naiknya ya nggak banyak ya, sedikit-sedikit tapi naik kawan-kawan tiap hari, nggak turun lagi kayak kemarin ya. Nah ini para penonton, para pemirsa dan juga sahabat YouTuber atau tim sukses ya, terima kasih tim suksesnya Andra ya, yang selalu meluangkan waktu dan selalu ngesane sama Andra, kasihan sama Andra ya. Dan kancane wis monet, kancane wis iklannya wis metu, kancane wis bayaran ya, Andra belum juga. Ya udah nggak apa-apa lah, terima kasih ya buat semuanya ya. Pokoknya nanti setiap kali ngupload saya laporan ya, semakin laporan ya, biar teman-teman tahu jeripayahnya ya menonton Andra. Ternyata hasilnya ada hasilnya gitu maksudnya ya. Dengan menonton Andra, konten Andra, video Andra itu ternyata ada hasilnya. Hasilnya ini saya laporkan, jam tayang saya naik. Alhamdulillah, terima kasih ya para pemirsa semuanya ya. Baik, dan untuk selanjutnya saya tetap akan membuat konten-konten terus kawan-kawan, apa adanya dulu ya, walaupun apa adanya dulu. Nanti kalau sudah iklannya keluar ya, kalau sudah iklan keluar dan mendapatkan gajian, saya akan ke mana-mana kawan-kawan, keluar luar kota yang jauh-jauh kawan-kawan ya. Karena ada sangu istilahnya, ada modalnya ya. Kalau sekarang kan nggak ada apa-apa istilahnya ya, hanya ya dari diri sendiri aja. Baik, sebenarnya tujuan saya ini nanti mau ke tempatnya Bunda Siti Halimah ya, di Goa Dalam ya, tapi sepeda motornya lagi nggak ada kawan-kawan, nggak ada sepeda motor. Ini tadi saya ngontel ya saya ngontel kawan-kawan, saya itu nggak mau berdiam diri di rumah kawan-kawan. Saya daripada berdiam diri di rumah, lebih baik saya keluar rumah terus kemudian cari konten atau cari video ya. Terus kan nggak ada motor, nggak mungkin kalau jalan kaki kan capek dan juga jauh tentunya. Naik sepeda ontel kawan-kawan, ini tadi naik sepeda ontel dan sudah sampai sini ya. Sepeda ontelnya nggak saya syuting kapan-kapan saya perlihatkan sepeda ontelnya ya. Sementara di sini dulu kita bersantai dulu di sini, berniup-niup ya. Ini tadi saya mau ngambil itu loh, tulisannya Cuilan Seng tadi loh, tapi kok ulap ya, ulap, soalnya matahari masih berada di timur ini ulap. Nanti kalau matahari sudah di atas atau sudah agak ke barat ya kelihatan bagus kawan-kawan. Nanti aja kita ambil ya. Kalau nggak ada waktu ya terus saja langsung ke gunung kita ya, ngontel kawan-kawan. Iya, kita terus bersemangat ya kawan-kawan ya, terus berusaha pokoknya ya, jangan sampai kita ini menyerah kawan-kawan. Soalnya kita belajar dari YouTuber besar kawan-kawan, kita belajar dari kreator yang sudah berhasil, yang sudah besar. Mereka itu perjuangannya sangat mengharukan kawan-kawan, salut banget kawan-kawan. Makanya mereka itu selalu bercerita kepada kita bahwa dulu dia menjadi pemula membuat YouTube itu memang seperti apa yang kita rasakan ini kawan-kawan. Pemula itu ya kesulitan banget kawan-kawan, sulit banget membuat video ya kan, banyak halangannya. Kemudian HP-nya cuma satu, itu pun RAM-nya hanya 2 GB ya kan. Kalau waktu ingin mengupload video itu harus menghapus dulu, harus membersihkan saksi, sampah-sampah dulu ya kan. Sulitnya begitu, seperti itu kawan, sulit banget, susah banget. Mereka tidak punya apa-apa dulu kawan-kawan. Nah kemudian mereka juga mau jalan juga nggak punya kendaraan kawan-kawan,
akhirnya ya jalan kaki, ada yang ngontel juga seperti saya ini ngontel ya. Abot-abotnya ingin merubah nasib kawan-kawan, sebenarnya ingin merubah nasib ya. Nah, kadang kita membuat YouTube ini kita sering diolok-olok oleh orang lain kawan-kawan. Saya sering diolok-olok orang lain kawan. Saya nyata di depan mata saya itu dianggap mimpi kawan-kawan. Kamu itu hanya mimpi, kamu tidak akan bisa sukses menjadi YouTube, membuat YouTube. Nah, dengan kata-kata seperti itu di depan muka saya dielokkan seperti itu kawan-kawan, saya langsung tumbuh semangat kawan-kawan. Saya tiap hari sampai malam itu menyeting terus kawan-kawan, membuat video terus pokoknya. Semenjak diolok-olok orang itu, saya diolok-olok, kamu itu hanya bermimpi, gak bakal mungkin kamu bisa sukses di YouTube, itu katanya. Saya diam aja, kalau nggak mau menjawab. Memang nggak bisa menjawab, soalnya saya belum membuktikan. Nah, kalau saya sudah membuktikan kalau YouTube itu memang menghasilkan, saya baru bisa jawab, karena memang belum dapat apa-apa, ya kan. Jadi saya masih menahan saja, nggak apa-apa lah, diolok-olok orang nggak apa-apa. Untuk apa istilahnya, ya pemicu semangat saya, malahan saya malah senang kalau diolok-olok orang, kawan. Saya tambah brutalnya apa ya, brutal terus membuat video, membuat konten apapun nanti hasilnya ya, walaupun tidak ada penontonnya, penonton hanya di bawah 100, tidak apa-apa, saya tetap berusaha kawan-kawan. Tidak berhasil sekarang, mungkin berhasil besok atau besoknya lagi, tetap berhasil kawan-kawan. Karena orang itu kalau mau berusaha pasti akan mendapatkan hasilnya kawan-kawan. Tidak mungkin ya orang berusaha kok tidak mendapatkan hasil, tidak mungkin kawan-kawan. Pasti akan mendapatkan hasilnya ya, tentunya ya. Istilahnya orang Jawa atau mbah kita pernah bilang, sopo gelem obah mesti mamah, ya kan. Sopo sing mau obah nanti pasti mamah. Obah mamah itu apa artinya? Obah itu bergerak ya kan? Siapa yang mau bergerak pasti akan makan, bisa makan. Nah, itulah yang ingin saya buktikan kata-kata mbah itu ya. Apa kata-kata mbah zaman dulu itu memang benar, kata-kata seperti itu. Ya memang orang itu harus bekerja, orang itu harus bekerja nyata istilahnya ya, seperti itu ya. Harus bekerja nyata, bisa akhirnya mendapatkan uang. Nah, ini kita juga bekerja kawan ya, istilahnya seperti itu ya. Kita ini bekerja dengan melalui YouTube ini kawan-kawan, istilahnya seperti itu ya. Walaupun kerjanya itu seperti mimpi, benar seperti mimpi, tapi kenyataannya orang-orang itu banyak yang membuat YouTube, ya kan. Orang-orang itu banyak yang membuat YouTube dan ternyata berhasil. Mereka bisa merubah nasibnya kawan-kawan. Mulanya orang itu tidak punya apa-apa, miskin ya. Pernah kawan-kawan orang YouTuber besar itu pernah bercerita seperti itu. Dia itu nggak punya HP hanya pinjaman ya kan. Rumahnya itu hanya gubuk sederhana kawan-kawan. Terus kemudian nggak punya kendaraan juga. Tapi dia ingin merubah nasib, dia membuat YouTube, dia membuat konten terus, apapun hasilnya. Dari pertama itu dia nggak punya penonton kawan-kawan, tidak ada penonton, dia hanya punya penonton 5, 10, 15 itu aja ya. Tiap hari seperti itu, tapi dia nggak menyerah kawan-kawan. Dia terus membuat video terus saja. Nah, akhirnya lama-lama 1 tahun, 2 tahun, dia menunggu lama kawan-kawan. Akhirnya sampai 3 tahun itu ya. Pas 3 tahun itu sudah mulai kelihatan hasilnya kawan-kawan. 1 tahun pertama itu susahnya bukan main mendapatkan penonton kawan-kawan. Ya benar seperti kita ini loh kawan-kawan. Di bawah 100 penontonnya ya. Di bawah 100 kawan-kawan. Sulit banget untuk mendapatkan penonton 200, 300 ke atas, itu sulit banget. Karena apa? Penonton itu melihat dari view dan like kawan-kawan. Kalau ingin membuat menonton video itu, siap video yang like-nya banyak atau view-nya banyak, itu pasti ditonton, pasti menarik. Nah, untuk video pemula ini kan penontonnya masih sedikit, jadi hanya view hanya 15, 10, like-nya kadang 1, 2,
mereka malas menonton, itu maksudnya kawan-kawan. Itu saja sebenarnya. Sebenarnya masalah video itu sama saja kawan-kawan. Saya perhatikan video-video kreator besar ya itu aja, ya cuma nyoteng-nyoteng wisata, terus tanya-tanya orang gimana keadaannya, terus itu aja sebenarnya ya. Terus nyoteng-nyoteng pemandangan, kan sama seperti kita juga seperti itu kawan-kawan. Nah cuma mereka sudah berhasil. Kenapa sudah berhasil? Mereka sudah melalui proses ini kawan-kawan, proses kesusahan ini, proses kesulitan ini. Pertama, mereka juga sangat sulit sekali mendapatkan penonton kawan-kawan, apalagi mendapatkan like atau komentar. Susah banget kawan-kawan, dan cenderung diolok-olok oleh orang, dinyek orang, istilahnya seperti itu kawan-kawan. Dinyek, dihina, dijatuhkan mental kita kawan-kawan oleh orang lain itu. Tapi tidak akan pernah menyerah kawan-kawan. Perjalanan terus berlanjut, membuat konten malah semakin gencar kawan-kawan, malah semakin sengit, malah semakin menggebu-gebu semangatnya ya, karena dihina itu. Mulai dari hina itu kawan ya, dihina, kamu hanya mimpi, kamu nggak akan bakal sukses dengan YouTube ini. Saya ingat selalu terus kawan-kawan kata-kata itu. Saya akan membuktikan, benar, saya akan membuktikan. Dan ini jam tayang saya sudah naik terus, sudah yes, pokoknya sudah hampir mendekati 3.500 jam tayang kawan-kawan. Sementara untuk targetnya kan 4.000 jam tayang baru keluar iklan ya. Ini kemarin itu saya habis daftar monet itu sudah berhasil kan. Itu jam tayang saya 3.700 kawan-kawan. Saya daftarkan monet itu. Nah setelah daftar monet itu langsung anjlok kawan-kawan, langsung turun drastis, habis tinggal 3.000 berapa gitu ya, pokoknya 3.000 di bawah 3.500. jadi hilangnya itu hampir hilangnya itu 500-an kawan, 500 jam tayang hilangnya itu. Waduh, bingungan saya. Terus akhirnya saya mencari penyebabnya apa gitu ya. Saya cari terus kawan-kawan. Nah ternyata penyebabnya memang kita harus membuat konten sesering mungkin ya, istilahnya seperti itu ya. Kita harus membuat video yang banyak kan, tiap hari kalau bisa, atau tiap hari atau 2 hari ya. Dan nanti efeknya kan cuma ya, efeknya ya kita waktunya yang nggak ada gitu maksudnya ya. Waktunya di samping itu kan disambi-sambi kita ya. Nah itu harus seperti itu kan kawan, kita harus membuat konten, kita harus membuat video terus biar jam tayang naik. Nah dan saya sudah menemukan, dan tentunya bukan hanya membuat video juga, kita harus juga memiliki subscriber yang baik hati juga kawan-kawan. Seperti panjenengan semuanya ini yang lagi menonton video saya ini, semuanya kan baik hati, mau menonton videonya Andra ya. Istilahnya baik hati dan juga kasihan kasihan sama Andra tentunya ya. Sudah monet tapi kok iklannya belum keluar, kasihan. Teman-teman yang lain aja sudah gajian, teman-teman barengan saya itu sudah gajian semuanya kawan, sudah gajian, sudah iklannya sudah keluar. Saya sendiri kok nggak belum ya. Saya terakhir kawan-kawan ini belum mendapatkan apa-apa ini. Teman-teman saya sudah enak-enak kan kawan, sudah setiap hari itu upload video kawan-kawan, jalan-jalan terus ya. Saya yang masih susah ini kawan-kawan, masih banyak ujian, masih banyak repot, apa istilahnya, masih banyak masalah ya. Ya kita jalani aja kehidupan ini kawan-kawan, nanti pasti akan ketemu tujuan kita ya. Soalnya apa? Soalnya jam tayang kita naik terus ini, intinya yang penting kan naik terus ya. 10 jam, kadang 5 jam gitu naiknya ya. Sementara targetnya 4.000. Jadi sampai kapan ya kalau seandainya penonton kita sampai 1.000 ya, istilahnya view kita membuat video hari ini ya istilahnya ya, terus kemudian kita mendapatkan penonton 1.000, nah itu langsung naik banyak kawan-kawan. Langsung naik ya, andai kata seperti itu ya. Tapi saya nggak mau bermimpi lagi ya.
Saya ingin narimo saja ya apapun ya penontonnya, berapapun penontonnya, benar ya saya terima saja kawan-kawan. Ya sedikit-sedikit nanti kan lama-lama menjadi bukit ya, sedikit-sedikit aja kita naik pelan-pelan aja kawan-kawan, nggak usah langsung nyolot nyolot langsung naik mencolot gitu ya. Waduh, nanti bisa terpeleset jatuh lagi di bawah nanti ya. Pelan-pelan aja biar kuat nanti fondasinya kawan-kawan ya. Sementara ini kita memang dihajar oleh masalah kawan-kawan, dihajar oleh ujian-ujian dan tentunya ketidaktahuan ya. Masalahnya kan tidak tahu kita. Dan ya sekali lagi terima kasih ya kawan-kawan ya, sudah menemani Andra sampai sekarang ini ya. Dari zaman subscriber saya belum ada ya kan, kemudian 1 2 3 panjangan masih setia, masih menemani Andra, dan sekarang juga terus bertambah ya subscribernya. Dan cuma kalau dulu itu pemula itu penonton saya banyak kan kawan. Ada yang pokoknya di atas 500, ada yang 2000, ada yang 1000, ada yang 6000 ya kan. Paling banyak itu 6000 itu yang konten Semantok itu ya, masih awal-awal Semantok itu ya. Itu banyak kawan-kawan penonton saya dulu. Nah, setelah monet ini loh kawan-kawan, nontonnya kok hilang ya. Saya juga bingung ya. Padahal tadi sebelum saya monet itu penonton itu sampai satu hari itu pokoknya 100 ada kawan-kawan, satu hari itu. Sekarang itu sampai 7 hari itu, atau seminggu itu kadang nggak ada 100, 40 mentok. Mana ya subscriber saya ya yang 1000 lebih itu ya, nggak menonton. Apakah mereka sibuk, atau mereka beralih profesi, atau mereka berpindah tempat gitu ya, nggak tahu ya, atau HP-nya rusak. Nah itu kan banyak faktor juga ya. Tapi walaupun HP-nya rusak, HP-nya ganti apa gitu ya, tapi kan tetap subscriber tetap ada, nggak pindah-pindah kan. Sekali subscriber tetap selamanya akan menjadi subscriber kita ya. Dan termasuk panjenengan ini kawan-kawan, panjenengan adalah subscriber kita ya, subscribernya Andra Motovlog ya. Terima kasih sekali lagi, enggak sekali lagi, kamu sudah berkali-kali mengucapkan terima kasih ya. Ya kamu tanpa mereka siapa yang menonton ya, para pemirsa ya. Ini suasana jalanan kawan-kawan di Desa Godean ya, sebelah utara ya. Kita melihat kendaraan yang lewat aja kawan-kawan. Indah sekali suasananya di sini. Adem ayam kawan, banyak pohonan tinggi-tinggi, pohonnya tinggi-tinggi. Itu ada yang jualan bakso, jualan es degan, jualan ya apa aja kan kawan, itu banyak yang jualan di sini. Ada jualan sayuran juga. Coba nggak ngejauhin ke sana ya, soalnya nggak kelihatan. Nah itu loh kawan-kawan tulisannya. Cuwilan seng itu nggak kelihatan, ulap kawan-kawan, nggak kelihatan. Coba kita dekatkan ya. Nggak ketok ya, nah sekali nggak ketok kawan-kawan. Ya sudah, nggak kelihatan ya apa-apa, kita di sini aja. Kita melihat bubuk itu yang ada, melihat Polindes ya yang ada di depan sana ya, sambil melihat kendaraan yang lewat. Itu ya kawan-kawan yang ceritanya ya. Ini memang Andra ini memang banyak dinyek orang kawan-kawan, banyak dinyek, banyak diolok-olok dan dijatuhkan mental kita kawan-kawan. Dan mereka tidak tahu kalau mereka bilang seperti itu akan menambah semangat saya malahan ya, iya kan? Saya kalau dinyek orang itu malah gak karu-karuan kawan-kawan. Malah saya ingin membuktikan, membuktikan omongan mereka itu tidak benar. Kenapa saya begitu yakin di YouTube ini kawan-kawan?
karena saya melihat teman-teman kreator yang lain tuh berhasil gitu loh kawan-kawan. Nah, kalau nggak ada buktinya, siapa yang mau bermain YouTube, ya kan? Saya ingin membuktikan kawan-kawan, kalau di YouTube ini memang benar-benar mendapatkan sesuatu yang terbaik, yang baik, istilahnya seperti itu ya, yang bisa merubah kehidupan kita ya. Sekarang jujur aja kawan-kawan, untuk saya ini memang keterampilan saya itu nggak punya keterampilan, istilahnya nggak punya keterampilan. Saya cuma hanya bisa apa ya, hidup di alam bebas kawan-kawan. Saya nggak bisa terikat di suatu pekerjaan ya. Saya dulu pernah kerja di Surabaya kawan-kawan, di bengkel las Surabaya itu pernah ya. Tapi nggak kerasan kawan-kawan, nggak kuat. Nggak kuatnya apa? Ya istilahnya apa ya? Istilahnya apa ya? Ini nggak kuat gitu aja, nggak kuat fisiknya itu ya. Fisiknya nggak kuat. Terus kemudian saya pulang dan ya seperti inilah kawan-kawan keadaan kita. Kita bekerja ya apa adanya, jualan-jualan. Bebas kawan-kawan, orang saya itu memang pikiran saya bebas. Saya nggak bisa terikat-terikat gitu loh maksudnya ya. Saya ingin hidup secara apa ya istilahnya ya, secara bebas seperti inilah saya. Kehidupan saya seperti ini. Ingin mencari penghidupan sendiri, maksudnya ya ingin mandiri lah istilah seperti itu kawan-kawan. Ingin mandiri, nggak mau bergantung kepada orang lain ya, gitu ya. Ya pernah saya mencoba ikut orang lain, tapi nggak bisa, tetap nggak bisa kawan-kawan, tetap nggak bisa. Jiwanya itu loh kawan, jiwanya jiwa bebas, jiwanya itu menyatu dengan alam semesta ya. Saya cocok sekali dengan alam semesta ya. Cuma memang kendalanya memang faktor ekonomi kawan. Kendalanya itu yang utama, masalah utama itu memang faktor ekonomi, faktor keuangan istilahnya seperti itu ya, faktor modal istilahnya ya. Sebenarnya saya ingin banyak sekali ya kawan-kawan, keinginan saya andai kata saya memiliki modal ya, ingin ternak lele ya, ternak ikan, ternak ayam, atau ternak kambing ya. Seperti itu sebenarnya jiwa saya seperti itu kan kawan, mandiri seperti itu. Tapi memang ini proses, memang ini untuk YouTube ini memang saya buat proses batu loncatan. Mudah-mudahan dengan dari YouTube ini kita akan mendapatkan sesuatu, atau mendapatkan modal nanti sambil membuat YouTube, kita sambil usaha lain gitu loh maksudnya. Itu loh sebenarnya pikiran saya seperti itu kan, jalan pikiran saya sebenarnya seperti itu. Jalan pikiran ya, otak saya seperti itu sebenarnya ya kawan-kawan. Nah, ya memang untuk tahap pertama ini kan, untuk YouTube ini kan memang belum berhasil kawan-kawan, YouTube-nya ini. Jadi untuk yang lain-lain itu ya terpending ya, cita-cita seperti itu ya. Ya walaupun begitu tapi kita tetap bersemangat kawan-kawan. Kita tidak boleh menyerah, kita harus mewujudkan mimpi kita, cita-cita kita kawan-kawan. Pokoknya yang penting itu kita punya kemauan ya, punya keinginan aja seperti itu ya, dan punya tujuan. Nah, tujuannya seperti itu. Langkah pertama ini ya dari YouTube ini langkah pertama ya. Langkah pertama adalah dari YouTube ini dulu. Nah, kalau dari YouTube ini sudah berhasil, kita akan pelan-pelan kawan-kawan, kita akan mencoba mencari tempat ya. Pertama YouTube, yang kedua kita akan mencari tempat atau lokasi, kemudian yang ketiga kita akan belajar ternak lele atau ternak ikan kawan-kawan. Itu yang ketiga. Yang keempat kita akan mencoba lagi ternak kambing, ternak ayam, dan lain-lain. Pokoknya kita
ingin mandiri kawan-kawan, ingin mandiri ya. Nah, semua itu tentunya berkat siapa? Berkat dari pemirsa dan kawan-kawan YouTuber semuanya. Tujuan itu akan terlaksana ya. Nah, makanya saya ini istilahnya ya bergantung kepada para pemirsa, penonton dan juga teman-teman YouTuber ya, yang mengikhlaskan waktunya, merelakan waktunya untuk sejenak menonton video Andra ya. Nah, dengan menonton video Andra ini tentunya akan menambahkan jam tayang ya, dan tentunya menambah view dan juga kalau sudah gajian ya, seperti itu ya. Nah, dan tentunya kita akan berutang budi ya kepada panjenengan semuanya ya kawan-kawan ya. Kalau tidak ada panjenengan semuanya, dari mana kita bisa mewujudkan cita-cita kita seperti itu ya. Nah, itulah kawan-kawan sebenarnya tujuan saya. Di short pun saya sering motivasi tujuan kita masih jauh, tujuan kita masih jauh itu ya, ini sebenarnya tujuan kita ini kawan-kawan, tujuan kita. Ada yang bertanya tujuannya kemana, untuk siapa gitu ya. Saya jawab, ini adalah perjalanan hidup. Tujuan kita adalah mewujudkan mimpi, gitu ya. Maksudnya, mimpinya apa? Mimpinya ya itu tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Langkah pertama adalah dari YouTube ini. Nah, kalau dari YouTube ini sudah menghasilkan dan kita punya modal, kita buat usaha lain ya kawan. Nah, seperti itu loh. Kita buat usaha-usaha yang lain gitu maksudnya. Itulah sebenarnya tujuan saya kawan-kawan. Cuma memang kendala kita dari langkah pertama ini, kendala kita dari awal ini, dari pembuatan YouTube ini, modalnya ini kawan-kawan. Sebenarnya ada jalan lain, ada sebenarnya. Misalkan pinjam bank, langsung pinjam bank berapa juta gitu ya, bisa sebenarnya. Cuma apa jaminan kita? Kita nggak punya jaminan kawan-kawan. Kita ini orang yang tidak punya jaminan ya. Masa pinjam bank itu juga harus ada jaminan kok. Harus ada jaminan. Kalau nggak punya jaminan ya udah diam aja. Kalau sudah punya jaminan lah, terus kita bayarnya bank dari mana ya kan? Sedangkan kan kita bekerja saja jarang-jarang ya, untuk penghasilan saja masih kurang dari standar ya. Seperti itu aja sebenarnya ceritanya kawan-kawan ya. Ya, kalau di short itu memang saya sering membuat motivasi tujuan mimpi itu ya. Ya itulah kawan-kawan mimpi saya sebenarnya kawan-kawan. Sebenarnya seperti itu ya, apa yang saya rasakan. Baik, terima kasih kawan-kawan. Kita sudah lama di Godean ini ya, dan sudah banyak bercerita tentang tujuan hidup, mimpi kita, dan dihina orang ya. Dihina orang di depan muka saya langsung, sambil istilahnya membentak-bentak. Ya seperti itulah kawan-kawan ya. Gak apa-apa lah kawan-kawan, kita nikmati saja hidup ini ya. Itulah, ada banyak foto-foto tapi yang kelihatan mbak, gelap mbak. Nanti sore aja nanti kelihatan. Oke, terima kasih ya kawan-kawan ya. Kita laporkan dari ya dari Godean Laut Jarat Nganjuk ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum, dadah.